Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 349 garing P garing 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kita akan kupas tuntas terkait dengan juknis ini untuk persiapan P3K tahun 2022 ini seperti apa. Nah, di video yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan video informasi yang disampaikan oleh Bunda Nunu, dan kita akan bahas lagi informasi-informasi terkait dengan V3K di juknis ini. Kita akan bahas yang pertama adalah lini masa atau jadwal rekrutmen seleksi guru ASN P3K tahun 2022 berdasarkan juknis yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang keduanya kita akan bahas terkait dengan sistem yang terintegrasi yang akan memilah kategori pelamar. Seperti apa sih nanti di sistemnya? Nanti kita akan bahas dua materi ini. Nah, sengaja saya hanya menyampaikan dua materi ini. Nanti kita akan kupas lagi materi-materi yang lain yang ada di dalam juknis ini. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi yang baru mampir dan belum subscribe, silakan subscribe dulu, kemudian aktifkan tanda lonceng, silakan tanyakan apabila ada yang ingin tanyakan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya akan mengingatkan kembali karena ini sudah dibahas beberapa kali terkait dengan kategori pelamar, di mana kategori pelamar ini ada dua. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yang keduanya adalah pelamar umum. Di mana pelamar prioritas ini terbagi menjadi ke dalam tiga pelamar. Yang pertama adalah pelamar prioritas 1, di mana pelamar ini merupakan peserta teman-teman yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan sudah memenuhi nilai ambang batas, namun belum memenuhi atau belum menempati formasi. Siapa saja kalau diurutkan? Yang pertama tenaga honor K2 yang sudah terdata di BKN. Ya, tenaga honor K2 itu teman-teman semuanya adalah teman-teman yang mengabdi mulai tahun 2005 ke bawah. Itu tenaga honor K2, waktu itu ada pendataan ya. Nah, ini teman-teman tenaga honor K2 ini mengikuti seleksi nih tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas. Maka ini merupakan termasuk prioritas 1 dan urutannya nomor 1. Jadi pada saat penempatannya akan diprioritaskan yang pertama dulu. Ini adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Kemudian yang ketiganya adalah teman-teman lulusan PPG yang mengikuti tes tahun 2021 dan juga sama memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang keempat ini adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas yang ikut seleksi tahun 2021. Namun yang keempat ini belum mendapatkan formasi ya. Kemudian yang B adalah pelamar prioritas kedua, di mana pelamar prioritas kedua ini merupakan tenaga honor K2 yang tidak termasuk tenaga honor K2 pada kategori pelamar prioritas 1. Maksudnya apa? Teman-teman di sini adalah teman-teman tenaga honor K2 1 yang tidak lulus passing grade ya. Pada saat tahun 2021. Kemudian yang C-nya adalah pelamar prioritas ketiga. Siapakah yang termasuk pelamar prioritas ketiga? Pelamar prioritas ketiga merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar 1. Yang mana? Yang pertama adalah guru yang tidak lulus seleksi tahun 2021 atau tidak memenuhi nilai ambang batas. Yang keduanya, teman-teman ini adalah teman-teman yang sudah mengabdi di sekolah negeri minimal memiliki keaktifan mengajar 3 tahun. Jadi teman-teman yang terdaftar di Dapodik di sekolah negeri minimal 3 tahun dan juga setara dengan 6 semester pada Dapodik. Kemudian pelamar umum seperti apa? Pelamar umum merupakan lulusan PPG yang terdaftar pada database lulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek, dan yang keduanya adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Tentunya beda dengan prioritas 3. Nah, di sini yang pelamar umum ini di bawah 3 tahun ya. Kalau pelamar prioritas ketiga ini memiliki masa kerja minimal 3 tahun di Dapodik, dan kalau ini pelamar yang terdaftar di Dapodik tapi belum 3 tahun. Artinya untuk
seleksi tahun 2022 ini adalah bagi teman-teman guru yang sudah ada di Dapodik tentunya ya. Baik, kita lanjutkan. Saya yakin ini teman-teman sudah deal dan sudah paham terkait dengan kategori pelamar. Ini hanya mengingatkan saja. Kemudian yang kedua ini adalah lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini teman-teman semua ya. Nah, di sini teman-teman semuanya kita sudah membahas, saya pun sudah membahas di video-video yang lalu terkait dengan lini masa ini, di mana bulan Mei ini sudah terbit Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, di sini kita di Permen ini kita sudah tahu bahwa ada kategori pelamar yang tadi saya sampaikan, ada P1, P2, P3, ada pelamar umum. Kemudian sosialisasi sampai bulan Juli sampai dengan rakor teknis antara Posnas bersama dengan Pemda ya. Nah, di sini pun sama menyiapkan formasi juga. Kemudian di bulan Agustus ini persiapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini pun sama. Rakor terus ya sampai memenuhi menambahkan formasi-formasi di masing-masing daerah ya. Nah, kemudian di rentang September Oktober ini teman-teman. Nah, ini teman-teman di sini akan ada penuntasan 193.994 guru yang lulus Passing Grade tahun 2021 ya. Yang keduanya di sini pelaksanaan penilaian kesesuaian. Kalau yang satu ini adalah yang P1 ya. Jadi ini yang P1 teman-teman semua, kalau yang ini adalah yang P2 dan P2 dan P3 teman-teman semua ya. Jadi yang satu ini penempatan ya, penuntasan yang guru yang lulus Passing Grade, meskipun nanti ada beberapa hal, ada juga guru yang lulus Passing Grade tapi tidak bisa ditempatkan. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian yang ini adalah P2 dan P3 pelaksanaan penilaian kesesuaian. Seperti apa? Nanti pun akan saya bahas kisi-kisinya dan juga siapa sih tim penilainya ya. Nah, kemudian di November Desember ini pelaksanaan seleksi tes bagi pelamar umum tentunya kalau misalkan masih ada formasi ya. Di sini pelaksanaan seleksi tes CAT UNBK bagi pelamar umum teman-teman semua. Jadi yang pertama di rentang September Oktober ini, meskipun sekarang belum ada di SASN-nya, di SSCASN-nya, mungkin nanti kita ikut saja perkembangan, tetap saja buka secara kontinu akun yang teman-teman yang sudah mempunyai akun di SSASN mencari informasi dan sebagainya ya. Silahkan dibuka terus secara kontinu. Kemudian teman-teman, seperti apa lengkapnya untuk lini masa atau jadwal rekrutmen seleksi guru P3K tahun 2022 ini? Rencana penjadwalan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru, seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru dilaksanakan dengan rencana jadwal sebagai berikut. Ini teman-teman. Nah, ini rencana jadwal seleksi. Yang pertama adalah tahapan kegiatan. Pertama, pemenuhan kebutuhan ini bulan April tahun 2022. Kemudian ada sosialisasi pelaksanaan, ada penetapan kebutuhan formasi ini September 2022. Ini penetapan kebutuhan formasi teman-teman. Bahkan beberapa bulan yang lalu sudah rame bahwa formasinya sedikit. Nah, sekarang setelah adanya rakor ditambah lagi formasi-formasi dari daerah ya. Kemudian nanti di sini nanti nih di September Oktober ini ada pengumuman lowongan. Tentunya nanti ini ada di akun SSCASN teman-teman semuanya. Bagi yang sudah memiliki akun SSCASN di tahun 2021, maka teman-teman tidak usah lagi bikin akun, kecuali yang bagi pelamar umum yang belum pernah ikut seleksi tahun 2021, silakan buat akun yang baru. Kemudian nanti ada pelamaran teman-teman, kemudian ada seleksi administrasi. Seperti apa sih seleksi administrasinya? Ini kalau misalkan yang periode 1, ini seleksi administrasinya melihat dari nilai yang teman-teman peroleh tahun 2021. Nanti yang tertinggi siapa? Kemudian nanti ada penempatan ya. Kemudian yang P2, P3 seperti apa? Itu kan ada penilaian observasi dan kesesuaian itu nanti ya. Kemudian nanti ada pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian masa sanggah dan jawab sanggah seleksi administrasi, pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi, dan penempatan bagi pelamar prioritas 1 di bulan Oktober. Ini kalau tidak ada halangan, teman-teman bagi yang sudah lulus Passing Grade atau nilai ambang batas nanti akan ada penempatan pelamar prioritas 1 di bulan Oktober teman-teman semua ya, kalau tidak ada perubahan.
Kemudian yang sebelah ini adalah pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Masih di bulan Oktober. Ada yang bertanya ke saya, Pak, seperti apa seleksinya? Nanti kita akan bahas ya teman-teman, yang jelas tidak melalui CAT UNBK ya. Ini hanya kesesuaian dan verifikasi saja. Kemudian pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, kemudian masa sanggah untuk P2 P3, kemudian hasilnya untuk P2 P3, kemudian nanti akan dilaksanakan. Kalau misalkan masih ada formasi lagi, masih ada yang lowong lagi, maka akan dibuka lagi untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum di November ya, sampai nanti hasilnya di bulan Desember. Ini teman-teman jadwal seleksi. Yang namanya rencana, khawatir ada perubahan nanti paling bergeser ya. Nah, ini nanti yang pertama jelas penempatan, menyelesaikan dulu prioritas 1. Kalau masih ada nanti formasinya dibuka lagi untuk prioritas 2 dan prioritas 3, kemudian dibuka lagi untuk umum kalau misalkan ada formasi. Nanti akan saya jelaskan, akan kupas tuntas lagi secara mendetail terkait dengan mekanisme untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ini adalah sistem yang terintegrasi yang akan memilah kategori pelamar. Ini teman-teman ya. Ini adalah sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Jadi, teman-teman, sistem yang akan memilih, akan menentukan, akan ngecek, akan diketahui oleh sistem kerjanya. Jadi sistem yang kerjanya siapa yang P1, P2, P3, siapa yang umum ya. Nanti sistem. Nah, ini pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik atau database TNI Honor K2 BKN. Jadi teman-teman semuanya wajib, teman-teman semua yang akan melamar di P3K tahun 2022 ini adalah teman-teman yang terdaftar di Dapodik. Kalau misalkan yang kedua ini terdata di database di BKN tentunya teman-teman semua ya. Kemudian yang keduanya adalah telah terjadi integrasi sistem antara Dapodik, Kemendikbudristek, e-formasi Kemenpan RB, dan SSCASN di BKN. Kemudian nanti yang ketiganya adalah sistem terintegrasi dapat mendeteksi siapa nanti pelamar P1, P2, P3 atau umum secara otomatis. Jadi teman-teman, sistem ini akan mendeteksi siapa saja yang P1, P2, P3 atau umum. Nanti teman-teman ketika membuka akun SSASN nanti akan terlihat teman-teman masuknya kemana. Nah, kita melihat dari sini teman-teman. Jadi data Dapodik kemudian masuk ke dalam SIM kebutuhan guru di dalam Kemendikbud ini, kemudian masuk ke dalam informasi di Kemenpan RB. Nah, ini ya teman-teman. Jadi semuanya terintegrasi. Nah, dari sini juga di Kemendikbud ini masuk ke akun SSCASN BKN. Nah, teman-teman nanti bagi yang sudah punya akun kemudian login atau yang pelamar umum membuka akun, pelamar login ke akun SSASN BKN. Nah, sistem ini akan jelas memilah, sistem ini akan bekerja. Ketika teman-teman masuk login ke sistem ini, sistem akan mengetahui, akan mendeteksi teman-teman masuknya ke P1, ke P2, ke P3 atau umum. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi ketika teman-teman login, teman-teman masuknya kemana nih? Ini sudah otomatis terdata, ya terintegrasi. Begitupun juga pelamar umum, ketika teman-teman membuka akun, karena salah satu syarat membuka akun itu adalah KK dan KTP, nomor NIK dan juga nomor KK harus sama masuk ke Dukcapil, maka teman-teman pun ketika sudah membuat akun, syaratnya KK dan KTP itu masuk dan sudah sama dengan Dukcapil, maka teman-teman bisa login dan teman-teman langsung akan terintegrasi atau terdeteksi sebagai pelamar umum, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi sistem ini terintegrasi teman-teman semuanya untuk mengetahui teman-teman itu masuk P1, P2, P3 atau pelamar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan kupas lagi juknis terkait dengan P3K tahun 2022. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan bagi teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian aktifkan tanda lonceng, like, dan sampaikan apabila ada pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun ini
teman-teman semuanya bisa lulus dan memenuhi formasi P3K tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.